Nama saya Baihaki Ari Nugraha, mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Semarang. Hari ini, hari Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kompetensi PPG tahun 2021. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Oke. Sebelum kita mulai, saya absen dulu. Adit, Adam, Amar, Damar, Dilardi, Ilyasa, Keija, Lucy, Rajib, Raisa, Rakam, Rizky, Sidki, Keja, Ata. Rakam, tolong pimpin doa. Guru kita mulai belajar dari kita baca doa, materi masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat tulis sudah siap? Aman. Oke, ini ada quotes dari fisikawan, salah satu penemu, yaitu Thomas Alva Edison. Raisa, tolong dibaca. Ya. I have no file. I have just learned Pen. because I memorized that one word. Oke, artinya apa? Saya. Ya. Saya tidak pernah gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak bekerja atau tidak jalan. Jadi dia ke 10.001 baru bekerja percobaannya. Jadi ya intinya dari quote ini adalah kita terus berusaha atau tidak gampang menyerah. Ya akhirnya kita bakal ketemu suatu jalan yang menemukan solusi. Oke, listrik. Materi kita hari ini adalah listrik. Bab pertama tentang listrik statis. Oke, kalau ada kata listrik, yang di pikiran kalian apa? Energi. Yang lain? Kesetrum. Ada lagi? Tegangan. Oke. Ada energi, ada kesetrum, ada tegangan. Listrik ini rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Nah dari listrik ini tadi benar kita bisa menyalurkan energi. Jadi dari energi listrik bisa ke energi cahaya, oke, dan lain sebagainya. Kalau nggak ada listrik, ya balik lagi ke zaman purba. Jadi efek dari listrik ini sangat besar di kehidupan kita. Nah, tapi tahu nggak sih kalau listrik ini itu bermula dari sesuatu yang sangat kecil. Apa itu? Itu udah dibiruin
Muatan listrik ini sangat kecil, seperti atom. Udah belajar ya tentang atom? Oke. Untuk atom, di dalamnya penyusunnya apa aja? Ada proton, elektron, neutron. Oke. Kalau dalam keadaan netral, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Kalau proton di intinya ada 2, maka elektron di pinggirnya ada 2. Oke. Sesuatu yang abstrak, tapi manfaatnya sangat bisa dirasakan. Bermula dari sebuah atom. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi kita materi listrik statis, terutama dengan hukum Coulomb, menggunakan model problem-based learning, dapat memperoleh pengalaman belajar mengidentifikasi tentang muatan listrik, menganalisis hukum Coulomb, melakukan percobaan sederhana, dan menggambarkan gaya Coulomb, sehingga dapat kesadaran akan kebesaran alam dan mengembangkan perilaku disiplin, aktif, teliti, responsif, bertanggung jawab, kerjasama, dan menghargai pendapat orang lain. Kita lanjutkan tentang atom ini. Tadi netral. Nah, bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik, itu ketika jumlah elektron dan protonnya tidak sama. Oke, kalau proton dan elektronnya tidak sama, maka atom tersebut bermuatan listrik. Masih ingat ini? Pelajaran SMP mungkin ya tentang muatan listrik. Ada muatan apa aja? Positif dan negatif. Bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Positif. Betul? Kalau tadi kehilangan elektron, sekarang dia menerima elektron, maka atom ya, negatif dengan kelebihan elektron. Jadi intinya di elektron ya, di elektron ini dapat berpindah, bisa keluar atau masuk ke dalam sebuah atom, sehingga jumlah elektron dan protonnya berbeda. Kita tonton sebuah tayangan. Ada styrofoam digosok-gosokkan dengan handuk, maka dia seperti ini. Dari tayangan ini, apa pertanyaan yang muncul di benak kalian? Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa gitu? Gitu gimana? Bisa terbang. Terus intinya sih di situ ya, kenapa bisa gitu terbang atau terlempar kali ya? Kenapa tidak menggunakan benda lain? Cukup 2 ini? Oke. Ini akan kita jawab setelah kalian mempelajari materi. Akan terjawab pertanyaan ini. Jadi saya punya demonstrasi kecil. Kalau di sini pakai piring styrofoam. Piring styrofoamnya saya ganti dengan 2 buah sedotan. Jadi di sini saya gosokkan kedua sedotan dengan arah searah. Jika 2 buah sedotan digosok-gosokkan, nanti ada reaksi antara kedua sedotan ini.
Kita lihat. Dia tidak bersentuhan, tapi dia menggerakkan sedotan yang lain. Bisa kelihatan ya? Ada yang mau coba? Biasanya pakai rambut ya. Oke. Oke, sip. Oke, dari demonstrasi sederhana tadi, ada yang mau mengucapkan pendapatnya? Rizky gimana? Ya, tadi tuh terjadi apa? Hah? Gesekan, oke. Terus? Tolak menolak. Dihubungkan dengan tadi elektron muatan? Itu negatif. Negatif. Kenapa? Makanya sama kan jadinya. Muatannya sama. Sama tuh maksudnya? Negatif sama negatif. Negatif sama negatif. Oke, ketika sedotan digesek-gesekkan sama tisu atau sama rambut, itu ada elektron yang berpindah dari sedotan ke tisu atau dari tisu ke sedotan. Kita nggak tahu karena itu sangat kecil sekali. Perlu penelitian yang lebih lebih spesifik lagi. Nah, intinya si tisu sama si sedotan itu bermuatan dari netral menjadi bermuatan listrik. Kita nggak tahu siapa yang negatif, siapa yang positif. Tapi si tisu, mana sedotannya tadi? Di sana ya. Yang kedua sedotan itu sama-sama positif atau sama-sama negatif. Gitu ya. Ketika didekatkan, dia akan tolak menolak. Nah, biasanya kan magnet ya. Gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak. Ini dari sedotan muncul gaya itu. Nah, itulah efek dari muatan listrik. Ada gaya di situ. Gaya itu sesuatu yang membuat benda bergerak. Pertanyaan lanjutan. Tadi kan muncul apa? Gaya apa? Gaya Coulomb. Oke. Apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb? Itu muncul pertanyaan lanjutan. Bagaimana besarnya gaya Coulomb bila ada 3 buah muatan? Tadi kan cuma 2. Bagaimana kalau ada 3? Nah, ini kita pelajari lebih lanjut. Ini kita selesaikan dalam kelompok. Kelompok 1 itu ada Hilary, Adam, Amar, dan Atta. Silakan berkumpul. Sini apa di sana? Ini udah ramai kayaknya. Sana aja. Kelompok 2 ada Rajib, Juliata, dan Keiza. Oke, kelompok 3 Pratam, Damar, dan Raisa. Mau ngapain sih? Nah, kita coba simulasi virtual atau percobaan virtual. Linknya sudah saya kirimkan di grup. Bisa kebuka padnya. Pilih yang makro ya. Pilih yang makro scale. Jadi silakan dibuka, pilih makro scale. Nah, ini ada 2 buah muatan. Charge itu muatan, charge 1, muatan 1, charge 2, muatan 2. Yang biru ini kalian geser dari 0 cm ya. Kalian geser di 0 cm agar ngitungnya mudah jaraknya berapa. Oke. Silakan
dicoba mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Mau digambar di LKPD-nya atau mau screenshot di soft filenya, silahkan. Nilai gaya sih yang ini ya. Kalian bisa nuliskan nilai gaya ini dan ini. Ini ada panahnya nih sebenarnya. Panahnya ini cuma kecil, tapi ada juga yang besar. Jika saya pindahkan, panahnya berubah jadi panjang. Jadi panjangnya juga perlu diperhatikan. Ada tulisannya force on 1 by 2, berarti itu F12 yang panahnya ditandain ya, ini panahnya siapa? Oke. Force itu F on I2 by 1, berarti F21, berarti dia F21 yang panahnya ke ada panahnya kecil. Ini kasih tahu panahnya ini punya siapa? Ini Q2, ini Q1. Ini gambar yang mana? Ini nomor 3, ini Terakhir. Oke. Itu kan dan keempat. force on I2 by 1. Ini tulis aja F21 kayak ditulis berarti di F21 ya. Nah ini pada F21 yang ini Makin ke kanan
besar. Ini dulu semakin besar. Semakin besar gaya. Maka semakin besar. Udah pada semua ya? Oke, kita coba presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan soal-soal yang ada di kegiatan 1. Kegiatan pertama ini geser satu pada jadi 0 cm dan di 2 pada jadi 2 cm. Hasilnya Langsung aja ke hasil pengamatan. Hiburan mas. jumlahnya Kesimpulannya, semakin besar muatan, semakin besar pada muatan gaya. Semakin kecil gaya pada muatan kecil gaya arah gaya arah gaya. Untuk sampai sini penjelasan tentang kegiatan 1 dari kelompok 1. Kasih close dulu. Terima kasih kelompok 1. Oke, ini data yang didapatkan oleh kelompok 1. Ketika muatannya muatan 1 20, muatan 2 nya 40, maka dari diperoleh 89,876 ton. Ini arah gayanya. Ketika muatannya diubah menjadi 3 dan 4, maka gayanya juga bertambah. Panahnya juga semakin besar, tapi arahnya tetap sama. Ketika ditambah lagi 3 dan 6, maka gayanya semakin besar lagi, panahnya juga semakin panjang, tapi arahnya tetap sama. Jadi kesimpulannya adalah semakin jauh semakin kecil. Semakin jauh Jarak bisa. semakin jauh jarak muatan semakin kecil, semakin dekat semakin besar pula muatannya. Terima saja. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini harus sering-sering kita belajar dan belajar, harus sering-sering presentasi biar lebih enak lagi presentasi. Ini jangan cuma dulu, kasih tahu juga. Ini loh, ketika jaraknya 2 cm, maka gaya yang ada pada muatannya sebesar 359,5 ton. Ini panahnya. Ketika apa yang diubah? Itu jaraknya. Ketika jaraknya diubah jadi 4, maka besar gayanya berapa? Besar gayanya berapa? 89,8. Ketika diubah jadi 6 jarak, maka gayanya menjadi 39,9. Ini semakin kecil, jaraknya semakin jauh, semakin besar, tapi gaya yang dihasilkan semakin kecil. Dari kelompok 1 kegiatan 1 dan kelompok 2 kegiatan 2, kalau saya buatkan grafiknya, ini saya masukkan ke grafik, bisa dilihat ke depan. Ini yang saya masukkan hasil kali ya. Jadi muatan 1 dikalikan muatan 2, 4, 12, dan 18. Grafiknya akan seperti ini. Ketika hasil kali muatannya diperbesar, maka gayanya semakin besar dan dia garis lurus. Jadi muatan, besar muatan sebanding dengan gaya kulomnya. Oke. Untuk kegiatan kedua, jarak pisahnya 2, gaya kulomnya 359.
Benar ya? Jadi gaya listriknya berbanding terbalik dengan apa? Dengan kuadrat jarak pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini mau memberikan hasil pengamatan dari misalnya pengamatan 1, pengamatan 2, dan pengamatan Oke, di sini menjelaskan bila bisa pengamatan sampingnya 4 dan bisa pengawatannya 4 sama-sama positif, dia akan menghasilkan kisarannya 326,079. Soalnya berarti sama. Namun yang dibedakan di sini apabila dua positif, arah gayanya. Apabila arah gayanya positif, arah gayanya sama kolom. Akan sebaliknya, kalau negatif dan positif, walaupun angkanya sama, hasil kisaran itu juga sama. Namun di sininya arah gayanya berbeda. Sisa kolom. Ini sebetulnya apabila mengatakan arah gaya apabila mengatakan berbeda negatif dan positif atau sebaliknya akan mengatakan arah gaya yang sama. Tapi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 3. Bisa dipahami ya hasil dari kelompok 3? Kelompok 1 bagaimana? Gilardi? Paham ya? Ini menandakan bahwa ketika muatannya sama-sama positif, dia akan tolak menolak. Sedangkan satu negatif, satu positif, ya tarik kembali. Jadi di sini arah gaya dan panjangnya gaya itu sangat diperhatikan. Oke? Tentang hukum Coulomb. Nih, ini dari kelompok 3 tadi. Ketika positif-positif, dia akan tolak menolak. Positif negatif, tarik menarik. Ada 2 yang mempengaruhi. Apa aja tadi? Apa yang mempengaruhi unsur gaya? Oke, muatan dan jaraknya. Oke, untuk kelompok 3 tadi tarik menarik dan tolak menolaknya. Besarnya masing-masing muatan itu bakal sebanding, dan jaraknya besar gayanya akan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Oke. Kuadrat jaraknya ya. Dan yang ketiga itu tentang medium di mana muatan berada. Dia sebanding konstantanya, konstanta medium tersebut sebanding dengan gayanya. Biasanya kita pakai permitivitas hampa epsilon 0 yang ini. Epsilon 0 permitivitas hampa. Oke. Ketika di udara, contohnya ini, garam atau gula. Bentuk garam atau gula apa bentuknya? Butiran, kayak kristal ya. Kayak kristal itu di udara. Ketika masukkan ke air, dia mencair atau larut. Itu menandakan gaya ikatnya itu semakin lemah karena permitivitas di air itu besar. Ketika besar, konstantanya maka semakin kecil. Kalau konstantanya kecil, maka gayanya semakin lemah. Nah, ini rumusnya. Dari penemuan kalian, penyelidikan kalian itu sesuai dengan rumus yang sudah diselidiki oleh Coulomb, Charles Coulomb. Coulomb nama orang ya. F12 sama dengan K Q1 Q2 per R. Yang terakhir, ini analisislah garis gaya pada 3 muatan identik.
Kalau tadi kalian nangkep kegiatan 1, 2, 3, nangkep semua, kalian bisa mengerjakan yang ini. Berapakah gaya Coulomb yang diterima oleh muatan Q2? Coba dikerjakan. Dengan Q1, Q2, dan Q3 itu sebagai Q atau sama, dan jarak Q1 ke Q2 itu sebagai R. Ada yang bisa? Ya? Terima kasih. Selamat berkeluarga. Lalu dibuat berarti dia ada F dari 1, ada F21, ada juga F23. F21 arahnya mana? Positif. Dia mendorong ke kanan. F21 mendorong ke arah kanan, F23 mendorong ke sisi kiri. F23. Karena semuanya sama, ini juga saya sama. F21 K I kuadrat per R kuadrat ditambah min F23 ya min K I kuadrat per R kuadrat. Ini mau caranya ini kenapa? Pintar. Satu lagi. Saya ubah Q2-nya menjadi di sebelah kanan. Tadi di tengah, sekarang di kanan. Silakan yang bisa. Berapa besar gayanya? Berapa? 1 orang 8, yang lain. F21 ditambah F23. Ini 4, ini yang sebenarnya tadi 4 ditambah 4 karena arahnya sama-sama ke kanan gitu ya. Yang lain? Ini berapa? 8. Udah mana? Oke, ini kurang tepat. Tapi yang lupa bahwa jarak mempengaruhi. Kalau tadi jaraknya R, ini 2. Ini kan ada berarti 16. Seperempat ditambah 1 berapa? 1 itu sama dengan 4 per 4. Jadi ini 5 per kenapa ragu-ragu tadi? Masalah arahnya kalian udah bisa. Oh ini ke kanan dua-duanya nih, ditambah. Nah, tadi jaraknya itu kurang diperhatikan. Besar dan jarak. Sip. Bisa ya? Paham sampai sini? Oke. Kita simpulkan dari awal sampai akhir. Adit, kita belajar apa aja hari ini, Adit? Hukum Coulomb dari awal tadi listrik dimulainya dari apa? Atom. Dari atom ya, ada atom netral dan atom berhubungan. Ya, permukaan listrik positif dan negatif karena apa? Karena tadi dicontohkan ada gesekan atau apa gitu ya. Oke, habis itu kita belajar apa lagi? Atom, terus muatan listrik, hukum Coulomb apa aja yang mempengaruhi? Jarak, kuadrat jarak ya.
dipengaruhi oleh jarak dengan gaya itu berbanding terbalik dengan kuadran jarak. Oke, yang kedua, besarnya apa tadi? Iya, gaya itu dipengaruhi oleh besar muatan. Tadi jarak, sekarang besar muatan. Besar muatan berbanding. Oke, evaluasi. Siapkan HP-nya. Kita ke kahoot.iptek. Kenapa ya? Kelihatan? Ini yang muatan mantep sih yang guys, nice, nonton nomor 1. Anjay. Siap-siap. Apa tadi? Tapi bisa dilihat tidak kejawab sih. Wih. Mantap, masih nomor 1 guys. Terakhir juga jarak muatan 1 ke 3 ya. Hijau, mantap. Hijau. Bener itu. Satu. Ganti doang. Oke, selesai evaluasinya. Yuk duduk dulu. Ini udah pada intensitas aja. Oke, selamat kepada Rafa, Adam, dan Gilardi, Messi dan juga Radit. Masih ada beberapa siswa. Duduk dong. Oke. Masih ada beberapa siswa yang jawabannya masih salah. Banyak yang salah. Jadi nanti kita perdalam lagi di pertemuan berikutnya. Dan yang paling penting juga, bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Ada saran untuk pembelajaran ke depan seperti apa? Lebih aktif lagi kayaknya, atau apa nih? Oke. Jadi memang diperlukan harus lebih banyak presentasi ya. Tadi presentasinya agak masih kurang luas, kurang pendek. Jadi kita lebih banyak presentasi lagi. Oke, terima kasih. Sebelum kita selesai, kita berdoa dulu. Sudah selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.